Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fakhudhuhu, maka ambillah, dan apa yang Rasulullah larang maka tinggalkanlah. Ini kaidah memperingatkan kita untuk selalu taat kepada Rasulullah SAW, menerima apa yang diputuskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya adalah wahyu. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad berbicara dengan hawa nafsunya, tetapi itu dari wahyu yang Allah berikan kepadanya. Meskipun terkadang terlihat seakan-akan tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, sunnah tersebut tidak sesuai dengan selera kita, terkadang seakan-akan bertentangan dengan logika kita, ya. Selama itu benar-benar datang dari Nabi SAW, maka hendaknya kita terima apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Apapun yang datang kita ambil, dan apa yang dilarang maka kita tolak, ya. Apa yang datang dari Nabi kita ambil, apa yang dilarang kita tolak. Ada beberapa hal yang membuat kita harus demikian. Yang pertama, kita tahu bahwasanya Nabi SAW begitu semangat menyampaikan agama kepada kita, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang yang azizun 'alaihi ma anittum, seorang rasul dari kalian yang dia merasa berat apa yang beratkan kalian. Ya, harisun 'alaikum, dan semangat agar memberikan manfaat bagi kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan sangat sayang kepada orang beriman. Terkumpul pada Nabi sifat-sifat yang menunjukkan tidak mungkin Nabi menyampaikan sesuatu kecuali demi kebaikan kita. Azizun alaihim anin. Nabi tidak ingin merepotkan kita. Berat bagi Nabi apa yang berat bagi kita. Maka ketika Nabi sampaikan, meskipun itu kelihatannya berat, yakinlah itu terbaik bagi kita. Karena Nabi asalnya tidak ingin memberatkan kita, ya. Nabi tidak mau memberatkan kita. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma aquli salat." Kalau bukan memberatkan umatku, aku akan menyuruh mereka bersiwak setiap kali salat. Tapi Nabi tidak mau. Kenapa? Tidak ingin memberatkan umatnya. Rasulullah SAW juga ketika salat malam, orang-orang datang ingin tarawih bersama Nabi, salat, Rasulullah berhenti 3 kali saja Rasulullah SAW salat tarawih bersama mereka. Rasulullah takut diwajibkan. Kenapa kalau diwajibkan? Berat bagi umatnya. Jadi Rasulullah bukan tipe orang yang ingin kesulitan bagi umatnya. Justru ingin yang mudah. Makanya dalam hadis kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Ma khuyyira baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun haraman." Tidaklah Nabi diberi pilihan dengan 2 pilihan kecuali Nabi akan pilih yang paling mudah selama tidak haram. Ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin kemudahan bagi umatnya. Karena kita tahu Nabi ingin kemudahan bagi umatnya, ya. Ketika ada sesuatu yang Nabi sunnahkan, ya, menurut kita berat, yakinlah itu baik bagi kita. Yakinlah itu baik bagi kita. Yang jelas kita tahu ini sunnah Nabi atau bukan. Kita berusaha mengerjakan. Meskipun kelihatannya berat, tapi kalau itu sunnah Nabi, yakinlah itu baik bagi kita, karena asalnya Nabi tidak ingin memberi kesulitan bagi kita. Yang kedua, sifat yang Allah sebut tentang Nabi SAW, harisun alaikum, sangat semangat untuk kebaikan bagi kalian. Rasulullah SAW semangat, ya. Sejak Allah berfirman kepada Nabi, "Kum fa'anzir, ya ayyuhal muddathir," wahai lelaki yang berselimut. Rasulullah sedang tidur. "Kum fa'anzir," bangunlah dan beri peringatan. Rasulullah tidak pernah berhenti menyampaikan kebaikan, terus tidak pernah berhenti. Sejak dia mendengar firman Allah, "Kum fa'anzir," tidak ada istirahat bagi Nabi SAW. Sampai meninggal dunia, terus. Kenapa? Demi kita semua, semangat. Rela harus diusir dari kaumnya, harus dilempar oleh kaumnya, harus dihina oleh kaumnya, dimusuhi oleh keluarganya, dimusuhi oleh pamannya Abu Lahab, ya. Dihina, Nabi tidak peduli. Harisun alaikum, dia ingin semangat kebaikan bagi kita. Makanya Rasulullah SAW tegar dalam menghadapi segala ujian. Ya, kalau kita ingat itu semua, kita tahu bahwasanya Rasulullah sangat sayang kepada kita. Rasulullah SAW mengirim sahabat-sahabatnya
agar Islam tersebar, dakwah ke sana, dakwah kemari, ngirim surat kepada raja-raja, ya, agar dakwah tersebar. Ingin agar kita semua mendapatkan kebaikan, ya. Harisun alaikum, ya. Rasulullah sangat semangat agar kita dapat kebaikan. Kemudian sifat yang berikutnya Allah sebutkan, bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah sangat sayang kepada kaum mukminin. Bil mu'minina raufur rahim. Rauf, lembut, sayang. Ya, makanya dalam hadis disebutkan Rasulullah itu bimanzilatil ab, seperti ayah bagi kita. Ya, ayah bagi seorang anaknya. Rasulullah SAW berusaha dengan penuh kasih sayang kepada umatnya. Lihat sahabat semua mengakui bagaimana akhlak Nabi SAW, bagaimana senyuman Nabi SAW. Tidak seorang sahabat mengatakan, tidak saya ketemu Nabi kecuali tabassam. Tidaklah saya ketemu Nabi kecuali dia senyum di hadapanku. Rasulullah SAW murah senyum. Rasulullah SAW ketika ada sebagian Malik bin Al-Huwairith, ya, datang dengan rombongannya selama 20 hari bertemu dengan Nabi untuk belajar, di antara diajarin salat. Ketika Nabi melihat anak-anak muda ini mulai rindu kepada keluarganya, Nabi suruh pulang. Kasihan mereka ini pulang, belajar sampai lama ninggalin istri, kata Nabi udah pulang. Tapi Nabi kasih wasiat. Suruh mondok sama Nabi, artinya belajar sama Nabi 1 bulan setengah mati. Baru 20 harian mereka sudah rindu sama keluarga, Nabi suruh pulang. Lihatlah ketika Nabi sedang salat, tiba-tiba sami buka as-sabi, Nabi mendengar ada anak yang menangis. Maka Nabi mempercepat sholatnya. Kasihan sama ibunya, kasihan sama sang anak. Bagaimana kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karenanya, dan Rasulullah SAW diberi kefasihan dalam lisan, seorang yang sangat ingin kebaikan bagi umatnya dan sangat pandai dalam menyampaikan, ya, sangat semangat. Tatkala kita tahu inilah sifat Nabi kita yang seperti ini, ya. Yakinlah apa yang dibawa oleh Nabi itu pasti baik. Ya. Wa alamu anna fikum Rasulullah. Ya. Ketahuilah bahwasanya pada diri kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah ada, itu adalah kenikmatan, anugerah bagi kalian. Sekarang Rasulullah sudah tidak, tapi sunnah-sunnahnya ada. Ya. Kalau Nabi menyuruh sesuatu, maka itu pasti baik. Kalau seandainya Nabi mengikuti seluruh apa yang kita inginkan, ingin ikut hawa nafsu kita, kita maunya begini, kita maunya begitu, ya, kemudian Nabi mengikuti keinginan kita, maka sesungguhnya hal itu hanya memperburuk diri kita, ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hujurat, "Wa alamu anna fikum Rasulullah la yuti'ukum fi katsirin minal amri la anittum." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah pada di tengah-tengah kalian, ya, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Kata Allah, la yuti'ikum fi katsirin minal amri. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentaati kalian dalam banyak urusan kalian, la anittum, maka kalian akan kesusahan. Jadi yang dipilihkan oleh Nabi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu punya ide, maunya sunnah tuh begini, maunya syariat tuh begini, maunya, namanya kita manusia, kita punya ide, kita punya sesuai dengan hawa nafsu kita, sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan coba seandainya ini tidak haram, coba seandainya ini ada seperti, tapi kita harus lawan bahwasanya apa yang Rasulullah putuskan meskipun berlawan dengan hawa nafsu itu yang terbaik. Seandainya Rasulullah SAW, wa alamu anna fikum Rasulullah la yuti'ikum fi katsirin minal amri la anittum. Ketahuilah kalau Rasulullah SAW mengikuti kalian dalam banyak urusan akan menyusahkan kalian. Dari sini ketika kita tahu Rasulullah SAW adalah Rasul yang terbaik, maka apa yang datang dari Nabi harus kita terima. Ya. Dan saya ingatkan tentang kelompok namanya Al-Quraniyun. Suatu kelompok Al-Quran itu suatu kelompok yang mulai tidak mengindahkan sunnah-sunnah Nabi, dan mereka ingkar sunnah. Ya, mereka mengatakan kami hanya beriman dengan Al-Quran. Ya. Hadis itu begini, tidak jelas, belum tentu benar, belum sahih, sehingga akhirnya mereka menolak sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini berbahaya, ya, dibantah oleh para ulama, dan ini kekufuran. Siapa yang mengingkari sunnah-sunnah Nabi hanya berpegang dengan Al-Quran, maka dia kufur kepada Allah. Karena Al-Quran dijelaskan dengan sunnah. Tidak mungkin seorang bisa paham Al-Quran tanpa sunnah, mustahil. Ya, sini sudah sering saya sampaikan. Kalau Allah mengatakan wa aqimus shalah, dirikan salat. Gimana cara salat? Tidak bisa diketahui kecuali dari Al-Quran. Ya. Gimana wa atuz zakat? Gimana bayar zakat? Enggak mungkin diketahui kecuali dari Al-Quran. Banyak hal yang Al-Quran tidak bisa dikerjakan kecuali dengan mengetahui sunnah.
Jadi Al-Quran secara global, sunnah datang dalam secara terperinci. Di antara kisah menarik juga ketika dalam perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian Hudaybiyah, sebagaimana kisah yang ma'ruf ketika Nabi SAW membawa para sahabat sekitar 1.500 orang untuk umrah, tahu-tahu dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga dilarang untuk masuk ke kota Mekah. Sehingga terjadi perjanjian, yang perjanjian tersebut mengharuskan Nabi dan para sahabat untuk pulang. Dan perjanjian tersebut zahirnya merugikan kaum muslimin. Karena dalam isi perjanjian tersebut, kalau ada seorang muslim yang kabur dari Mekah, ingin lari ke Madinah, sampai ke Madinah harus dipulangkan lagi ke Mekah. Tidak boleh. Sebaliknya, kalau ada orang Madinah kabur ke Mekah untuk murtad atau musyrik, maka tidak boleh dikembalikan. Ya sudah, biar saja murtad, biar saja musyrik ke Mekah. Tapi kalau ada orang Mekah ingin kabur menuju kota Madinah, harus dikembalikan. Dan ini membuat para sahabat tidak suka dengan keputusan tersebut. Sehingga ketika Nabi setuju, istilahnya Nabi tanda tangan dengan perjanjian tersebut, maka sebagian sahabat tidak terima. Ya, mereka ingin dirubah. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat yang lainnya. Ya, maka ternyata setelah itu jelas, ternyata perjanjian itu disebut oleh Allah dengan fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Kemenangan yang jelas. Ternyata perjanjian yang zahirnya merugikan kaum muslimin tersebut merupakan kemenangan yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Dan benar, setelah perjanjian itu ternyata banyak orang masuk Islam. Dalam waktu sekitar kurang dari 2 tahun, jumlah kaum muslimin bertambah ribuan, mungkin 6.000, 7.000 orang, yang itu tidak diperoleh oleh Nabi selama berdakwah belasan tahun. Ya. Dan makanya para sahabat setelah peristiwa itu mereka berkata, ittahimu ra'yakum. Curigailah pikiran kalian. Curigailah pikiran kalian. Kalau kalian melihat suatu syariat kelihatannya tidak cocok dengan pikiran kita, curigai, mungkin kita yang salah. Contoh seperti sebagian orang melihat, kenapa lidzakari mithlu hadzal untsain? Kenapa warisan laki-laki 2:1 dalam sebagian kondisi, tidak seluruh kondisi tapi sebagian kondisi. Mungkin dia kenapa? Mungkin terutama wanita, apalagi dia baca syubhat-syubhat dari orang-orang kafir, maka tapi ittahimu anfusakum. Curigailah otak kalian. Sungguhnya syariat pasti benar, yang dibawa oleh Nabi pasti benar, ya. Dan banyak seperti hal tersebut. Ada sunnah-sunnah Nabi, kita kok kayaknya kurang bisa terima, yakinlah itu yang terbaik. Jadi ini kaidah, kita harus terima apapun yang dibawa oleh Nabi, kita terima. Tadi sudah saya jelaskan, Nabi tidak ingin memberatkan umatnya. Nabi ingin kebaikan bagi umatnya. Nabi seperti ayah bagi umatnya. Nabi sangat sayang kepada umatnya. Ya, keputusan Nabi pasti yang terbaik. Nah, perjuangan Nabi jelas untuk kita. Oleh karenanya, tidak mungkin Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan ajaran kepada kita yang menyusahkan kita, menyimpangkan kita, membuat kita sengsara. Tidak mungkin. Semua sunnah Nabi pasti mendatangkan kebahagiaan. Makanya sebagian salaf mengatakan, naduru ma'as sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah dimanapun sunnah tersebut berada. Kata Sufyan Ats-Tsauri, "Law istata'ta alla tahukka ra'saka illa bisunnah faf'al." Kalau kau mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan ada dalilnya, maka lakukanlah. Itu seorang berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Dari sini saya menganjurkan diri saya, mengajak diri saya juga para ikhwan akhwat mempelajari sunnah-sunnah Nabi dalam segala hal. Ya, sunnah ketika makan, sunnah ketika tidur, sunnah ketika buang hajat, sunnah ketika berinteraksi dengan istri, sunnah ketika berhadapan dengan suami, sunnah ketika berhadapan dengan tetangga, sunnah bagaimana mensikapi anak-anak, sunnah bagaimana terhadap orang tua, ya. Dipelajari sunnah ketika masuk masjid, semuanya dipelajari. Semakin kita mengenal sunnah-sunnah Nabi yang kita terapkan, maka kita akan semakin bahagia. Ya. Ingat kaidahnya, wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Jika telah datang dari Nabi, maka ambillah, tidak usah ragu-ragu. Yakinlah itu yang terbaik. Ya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasulullah larang, yakinlah, tinggalkanlah. Itu pasti buruk. Meskipun sesuai dengan hawa nafsu kita. Rasulullah bilang ini haram, kita pinginnya halal. Ya sudah, tinggalkan. Yakin itu yang terbaik. Baik.